Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan memulihkan kesehatan saudara. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan pada saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 501 ayat 1. Sai di togu-togu Yesus odiki nagalei asaunan beagang di panoguon ngai paradia dorohaku molohu haposi mangsita no pita songgon sajono do tuhaki mangsita no pita songgon sajono do tuhaki. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggota jemaat Kristen Tesalonika yang disurati oleh Rasul Paulus itu adalah kumpulan orang-orang yang baru bertobat. Dan saat itu Paulus bersama rekan sepelayanannya tidak lama mengajarkan dasar-dasar kekristenan kepada mereka masa itu. Karena Paulus dan rekan sepelayanannya harus buru-buru meninggalkan kota Tesalonika, sehingga jemaat Tesalonika itu belum sempat mendapat semua ajaran-ajaran mendasar tentang kekristenan. Jadi meskipun mereka sudah bertobat, meskipun mereka sudah menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan berpegang teguh pada pengajaran Injil yang telah mereka ketahui walaupun belum semua, tetapi mereka telah salah memahami tentang hari parusia, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi pada masa itu juga, yaitu pada masa hidup mereka. Oleh anggapan mereka yang salah seperti itu, maka mereka tidaklah mau lagi bekerja, karena menurut mereka bekerja itu sudah sia-sia, karena hari Tuhan sudah dekat. Sehingga mereka menjadi pengangguran. Mereka tidak mau lagi disibukkan pekerjaan, karena mereka telah sibuk menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka sudah tidak sabar menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan telah mengukir kesan bahwa mereka itu tidak memiliki hati yang tabah dalam menantikan hari parusia menurut waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa di sorga. Jadi sebahagian anggota jemaat itu telah salah mengambil sikap dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Mereka tidak menunjukkan cara hidup yang benar dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sebab sikap yang tepat yang harus kita miliki, yang harus mereka miliki juga di dalam menantikan hari parusia itu adalah sikap untuk selalu mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu wujud kasih Allah kepada kita, dan sikap untuk tetap tabah dan sabar menantikan kapan waktu atau hari saatnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, sesuai kepada pengaturan waktu yang telah ditentukan oleh Bapa kita di sorga. Dan juga sabar dan tabah dalam menghadapi segala pergumulan, dalam menghadapi segala tantangan kehidupan selama kita masih hidup di dunia ini. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, masing-masing kita harus menjalani kehidupan kita dengan normal selama kita masih hidup. Janganlah kita menjadi fobia eskatologi, sehingga kita menganggap bahwa keluarga itu tidak perlu lagi bagi kita, sehingga kita menganggap tidak perlu lagi orang tua, tidak perlu lagi bekerja, dan yang lainnya. Sebab kalau memang kita sungguh-sungguh menantikan datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya, justru di sana kita harus semakin giat bekerja, melakukan segala yang baik kepada sesama kita. Justru di situ kita harus semakin menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, terutama kepada orang tua dan keluarga kita. Sebab itulah sikap hidup yang perlu kita tunjukkan selama kita hidup sebagai wujud dari hati kita yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau memang benar kita ini selalu mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Tuhan Yesus, haruslah kita buktikan itu dengan melakukan segala apa yang telah diajarkan kepada kita. Semakin kita mengarahkan hati kepada hari parusia, semakin kita mengarahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus, haruslah hati kita semakin semangat untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Kita harus semakin giat bekerja, semakin menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Dan juga kita harus tetap sabar, kita harus tetap tabah di dalam menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sabar di dalam setiap situasi perjalanan hidup kita. Itulah cara hidup yang tepat dalam menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk bisa tetap setia sampai akhir, sambil mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu atas kami dan keluarga kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini. Kasihani kami ya Bapa. Ingatkanlah kami selalu akan hari kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami untuk kedua kalinya, supaya kami selalu ingat menunjukkan sikap hidup kami yang baik, yang berkenan di hati Tuhan sampai akhir hidup kami. Janganlah biarkan satu pun dari antara kami yang menjadi binasa, tetapi selamatkanlah kami Tuhan, selamatkanlah hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Tabib, Tuhan yang baik yang kami agungkan, lihatlah domba-domba-Mu yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, jamalah tubuh mereka dan sembuhkanlah mereka. Sebab hanya kuasa-Mu lah yang dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan Yesus Gembala yang baik, kami memohon kepada-Mu, gembalakanlah mereka di hari-hari perjalanan hidup yang Engkau tambahkan kepada mereka. Tuntunlah mereka Tuhan, berikanlah umur yang panjang, kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di sorga, Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan,
apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tolonglah kami, selamatkanlah kami, luputkanlah kami dari segala kesesakan hidup yang sedang kami alami hari ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepadamu saja. Lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami di dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing. Dan mohonlah Tuhan berkati segala pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.